Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Bu. Ini Iya. memang dari pemerintah pusat. Ini kan karena memang koordinasi sebetulnya kuncinya adalah seperti itu ya. Pemerintah pusat ini tidak menyiapkan juklik ataupun guidance yang mungkin jelas kepada pemerintah kabupaten, dan ini nampaknya pemerintah kabupaten juga terkesan tidak serius untuk mendorong desa-desa di bawahnya untuk membuat sebuah proyek pembangunan yang memang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengelolaan dari dana desa itu sendiri. Bagaimanapun memang kalau harus kita evaluasi di pusatnya kan memang terjadi keterlambatan yang cukup lama ya. Artinya di Kementerian Pemberdayaan PDT ya. Ini juga membentuk, mendisiplinkan dan membentuk organisasi kelembagaannya juga baru selesai beberapa bulan yang lalu gitu kan. Jadi ini yang membuat keterlambatan mengapa Juklak Junisnya itu belum selesai. Nah, sementara ini kan tuntutan ya, tuntutan bahwa dana desa ini harus segera dicairkan untuk bisa menjadi stimulus di desa-desa ini sangat tinggi. Nah, oleh karenanya memang ini harus ada benar-benar kerjasama dan juga keterpaduan. Katakanlah ini kan kepala desa yang pasti mereka kan hanya numpang lewat nih ke kepala desa. Nah, sementara kalau mereka risikonya tinggi dan di sisi lain belum ada aturan payung hukum yang jelas, maka orang akan cenderung pasif. Artinya ya saya nggak kerja pun tidak akan menerima resiko punishment gitu. Tetapi kalaupun saya kerja ternyata nanti kena masalah di kemudian hari, tentu ini yang harus diselesaikan. Artinya sekarang adalah satu sisi yang penting guidance itu tadi yang harus jelas, sehingga apa? Sehingga sekalipun ini hanya numpang lewat, kepala desa ini juga harus diberikan reward. Rewardnya adalah berbagai macam kemudahan dan nanti masuk ke dalam satu kriteria gitu kan, kriteria KIP untuk prestasi dan kinerja daerah. Oke, Bu Eni, tapi ini ada kekhawatiran bahwa kemudian dana desa ini seolah ditahan-tahan. Kita duga ada di kabupaten seperti itu untuk digunakan ataupun untuk dipolitisasi. Karena kan pada 9 Desember nanti ada pilkada serentak seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu dana desa itu yang rentan diselewengkan. Iya betul. Jadi karena ini tidak kunjung selesainya mekanisme dan prosedur penggunaan dana desa, maka banyak ekspektasi dan spekulasi publik untuk mengatakan bahwa atau bukan menuduh ya, artinya berasumsi bahwa dana ini jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan memang dipersiapkan di akhir tahun nanti gitu. Nah, artinya kan ini yang harus segera dipatahkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah benar-benar serius untuk memberikan suatu payung hukum yang jelas kepada kepala desa, kepada kepala daerah. Nah, setelah itu pemerintah pusat melakukan kewajibannya dengan benar, maka ketika kepala daerah ini tidak kunjung juga mencairkan dan merealisasikan dana desa, maka harus ada punishment. Harus ada sanksi yang tegas. Harus ada sanksi yang tegas. Tetapi jangan hanya sanksi yang tegas, sementara Juklak Junisnya dan payung hukumnya tidak jelas. Gitu. Oke, ya tapi kan penyaluran dana desa ini kan terbagi dalam 3 tahap, 40%, 40% dan juga 20%. Ini kita lihat hanya beberapa bulan lagi sebelum akhir tahun. Sebetulnya efektivitasnya seperti apa potensi penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa ketika kemudian penyaluran dana desanya sendiri masih tersendat-sendat seperti itu. Padahal ada target tersendiri di balik penyaluran dana desa. Yang pasti ini waktunya tinggal 3 bulan ya. Kalau kita tetap mengikuti siklus anggaran sampai Desember, kecuali nanti ada excluding ya. Artinya penyerapan dan penyampaian laporan itu bisa di-extend sampai bulan Februari atau Maret. Nah, minimal begini, kalau ini segera, saya tidak bicara tersendatnya, tapi kalau ini segera gitu kan, segera bisa direalisasikan, maka ini akan ada banyak proyek-proyek yang langsung di pedesaan, yang langsung menciptakan lapangan kerja dan yang langsung juga meningkatkan produktivitas. Nah, ini sangat penting sekarang di tengah penurunan daya beli tadi. Jadi ketika proyek-proyek irigasi, proyek-proyek di sektor-sektor pertanian ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia gitu, ya tidak hanya pertanian, tergantung potensi daerah masing-masing tentunya. Nah, ini kan berapa ribu penyerapan lapangan kerja.
Nah, tentu dan uang yang mengalir berada di masyarakat ini akan mempunyai multiplier efek yang sangat serius dan sangat besar untuk sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi kalau tersendat ya sebaliknya gitu kan, stimulus yang kita harapkan tadi tentu menjadi hilang momentumnya. Gitu. Padahal perekonomian Indonesia saat ini sedang berkontraksi sangat seperti itu ya. Betul. Oke, baik Bu Eni, di ujung telepon kita juga telah terhubung dengan anggota DPD RI Bapak Farouk Muhammad. Selamat pagi Pak Farouk. Selamat pagi. Ya, Pak Farouk, kita berbicara mengenai dana desa yang tersendat, tapi salah satu yang menjadi permasalahan memang saat ini banyak kemudian dana desa yang masih berada di kabupaten, belum bisa disalurkan ke desa-desa. Antara lain tadi setelah berbincang dengan Bu Eni adalah mengenai guidance-nya, juklak ataupun jukliknya yang kemudian juklisnya yang belum jelas, sehingga masih ada kekhawatiran dari kepala daerah bagaimana kemudian menyalurkan dana ini dengan benar karena tidak ingin dipermasalahkan di kemudian hari. Iya, iya memang sih itu secara normat akan terjadi begitu gitu. Tapi dalam kondisi, nah inilah kondisi kan kritis dalam berarti satu aspek waktu. Waktu sudah sangat dekat dan mengindikasikan bahwa ini kalau dilakukan dana ini akan silpa. Satu. Kedua, di lain pihak ada tekanan. Harus prosedur, harus begini, harus begini, harus begini. Semua harus. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang bertaut berbagai masalah ini. Saya sudah pernah merilis, awas loh lampu kuning di pemerintah. Ini lampu kuning. Nah, perlambatan ekonomi, dolar naik, daya beli, kekeringan, PHK, pengangguran di mana-mana. Ini yang sangat membutuhkan. Jadi dalam kondisi kritis harus ada satu langkah kritis. Nah, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh hampir tidak memberikan dampak yang jangka pendek, dampak yang bisa mengatasi hal ini. Tapi sejangka panjang sih oke, good aja itu. Nah, disinilah dalam pada acara saya di Kota Mobago minggu lalu dengan menghadirkan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, saya sudah memberikan sebagai pimpinan DPD saya mengingatkan pemerintah, melalui Anda tolong laporkan kepada Menteri Anda. Saya kasih waktu sampai bulan Oktober ini. Kalau bulan Oktober masih harus diambil langkah yang segera. Kalau begitu ambil alih semua. Ya. Oke. Ya. Pak Farouk, tapi dengan SKB 3 Menteri ini apakah menurut Anda akan cukup efektif untuk kemudian mencairkan dana desa menjadi lebih mudah? Itu. Semua mau menjaga diri, semua menjadi safety player. Tidak ada yang barang tampil, oke saya bertanggung jawab. Dari situlah pemimpin. Pemimpin harus berani dalam kondisi kritis yang saya berikan dari berbagai sudut tadi itu. Dibutuhkan seorang pemimpin yang berani ambil alih. Panggil semua menteri, panggil presiden, panggil penegak hukum. Anda tidak boleh. Sepanjang dana ini tidak digunakan, tidak disalahgunakan. Itu aja prinsipnya. Ya, dana ini harus segera cair, tidak boleh disalahgunakan. Kalau soal prosedur taruh di belakang itu. Nggak usah terlalu RPJMD lah, harus begini, harus begini. Coba bawa itu uang sama-sama oke dalam tempo ini tahun pertama realisasi desa ini kan sudah terlambat ini. Kita bikin undang-undang itu awal tahun 2014. Sekarang sudah mau hampir 2015 masih belum juga gitu kan. Nah ini kan harus dibutuhkan. So ini kan dibutuhkan kondisi kritis. Oktober sudah mulai masuk. Kalau memang pada awal saya sudah tolong laporkan kepada menteri-menteri Anda. 3 pejabat di Kota Mobago saya bikin. Sebagai pimpinan DPD saya mengingatkan saya bilang. Jangan terlalu. Ya, Bu Eni tanggapannya? Iya, betul. Yang harus digarisbawahi betul, saya setuju dengan Pak Farouk bahwa yang penting jangan disalahgunakan. Jadi prosedur itu karena ini kondisinya sangat mendesak ya, kritis dan kebutuhannya harus cepat, maka prosedur itu bisa nomor 2. Yang penting guidance bahwa apa target dari realisasi dari dana desa ini tercapai. Sehingga yang paling penting adalah guidance secara umum, tetapi juga bahwa ini akan menjaga agar dana-dana ini tidak terselewengkan.
Oke, Pak Faruk, ini mengenai reward dan juga punishment. Apakah kemudian menurut Anda pemerintah harus menyiapkan sanksi yang tegas, misalnya untuk kepala daerah yang lamban mencairkan dana desa ataupun memanfaatkan dana desa tersebut? Dan bagaimana sebetulnya bentuk insentif yang kemudian seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada para kepala daerah yang justru memaksimalkan dana desa ini? Punishment itu berarti kalau seandainya ada pesakitan sesuatu yang abnormal. Kalau semua hampir berapa ratakan lebih dari 10% kepala daerah berlaku begitu, yang salah bukan kepala daerahnya, sistem yang salah, ada aturan-aturan main yang salah. Jadi nggak usahlah terlalu cepat, oke akan berikan punishment begini-begini, nggak bisa. Gimana, saya sudah lupa sebagai penegak hukum, saya pernah mengatakan ya, kalau ada anak buah kita lebih dari 10% melakukan pelanggaran, jangan hukum dia. Hukumlah, ada sistem atau ada atasannya mengambil alih tanggung jawab. Jadi saya tidak sebenarnya harus pakai punishment. Ini okelah idealnya nanti, tapi ini tahun pertama dari realisasi komitmen pemerintah pusat yang kita bangun pada bulan Desember 2013. Pada waktu itu saya ikut sebagai tim kerja yang memutuskan 10% dari dan di luar dana transfer ini. Itu ada komitmen bersama. Nah, ini yang harus dibangunkan tahun pertama ini, realisasi sudah ini. Baik, Pak Faruk dan juga Bu Eni, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.